ya Bu? Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Uni. Sama-sama Ibu. Sekarang dicek yuk kanan kirinya belakangnya apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya Bu. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke ya. Anak-anak silakan berdiri dahulu. Mempunyai pesan bahwa anak-anak untuk saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di Indonesia untuk terciptanya rasa persatuan. Ada yang masih ingat ya minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Bermain. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang aturan dalam bermain. Hari ini kita akan belajar subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran kelima aturan di rumah. Apa yang kalian
aturan itu ada tata tertib. Aturan ada di mana-mana, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Aturan guna mengatur kehidupan dan kebersihan diri. Aturan ini ditaati oleh semua orang baik. Rumah ditaati oleh semua. Yang mati ya. Ya Bu. Mari kita lakukan ini ya. Yang mati ini ya. Ya Bu. Mbak Feli bangun Bu. Yang mati ini. Ya Bu. Untuk Mimin. Gini. Kalau sama temennya kok gitu. Mari kita membiasakan meminta izin lagi bagaimana? Karena kalau ini bermain pada mati Nah, sudah mengamati ya tadi? Sudah. Apa yang kalian amati dari video itu? Ada apa? Aturan di rumah. Membersihkan tempat tidur. Bersihkan tempat terapi karena akhirnya jika ingin pergi bermain harus izin. Izin Mama. Bagaimana peraturan di rumah kalian? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau aku nggak boleh jajan sembarangan tuh. Atau yang lain? Nggak boleh keluar main sendiri tanpa izin. Ada lagi? Terus nggak boleh main yang jauh-jauh karena masih SD. Pulang Nggak sekolah boleh ada banyak main HP. Nah, di dalam aturan di rumah itu mempunyai manfaat. Apa saja sih manfaat yang ada di rumah? Ada yang mau membaca? Saya dulu. Mbak Mutia. Manfaat mematuhi aturan di rumah. 1. Membuat anggota keluarga menjadi lebih disiplin di rumah. 2. Menjadikan anggota keluarga lebih bertanggung jawab di rumah. 3. Menjadikan anggota keluarga menjadi terbiasa untuk bersih dan rapi di rumah. Ya, yang pertama membuat anggota keluarga menjadi lebih disiplin ya. Jika semua anggota keluarga patuh terhadap aturan akan disiplin. Kedua, menjadikan anggota keluarga lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, menjadikan anggota keluarga menjadi terbiasa untuk bersih dan rapi. Ada akibatnya juga tidak mematuhi aturan di rumah. Ada apa aja ya? Siapa yang mau membaca? Saya Bu. Ya, Mbak Nova. Tiba tidak mematuhi peraturan di rumah. 1. Suasana menjadi tidak nyaman. 2. Hidup menjadi tidak teratur dan berantakan. 3. Rumah akan kacau. Nah, itu tadi ada 3 ya. Kita tidak mematuhi peraturan di rumah. Suasana
Mbak Wiwi, dan Mbak Mutia. Yang kedua, Mbak Fani, Mbak Ina, dan Mbak Nova. Sekarang meninggal ya. Ya, Bu. Itu berdiskusi. Aku malah sibuk kalau diskusi sama Mbak Bibi. Kok sama kalian? Ya udah, aku gak mau. Ya, aku mau pergi aja. Ya, aku sendiri. Ayo dikerjakan ya. Yang kegiatan 1, yang ini Enggak bawa. kegiatan Saya gak pernah bawa. Bilang enggak punya sekolah enggak Ini kalau nggak boleh diikuti hitungannya. Ibu bacakan petunjuknya ya. 1, berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Yang kedua, tuliskan nama anggota kelompok. Yang ketiga, ikuti langkah-langkah penyelesaian. Yang keempat, berdiskusilah dalam kelompok. Yang kelima, setelah selesai mengerjakan, dipresentasikan di depan kelas ya. Sekarang dikerjakan dengan kelompoknya. Bu, kamu nggak mau kerja? Bohong. Kelompok kedua mengerjakan kegiatan 2 ya. Iya yang Udah, Bu. Sudah, Bu. sudah. Tuh, kamu belum selesai. Nomor 1 sudah. Sudah, Bu. Yuk kelompok 1, kamu presentasikan. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Yuk maju mempresentasikan. Untuk satu kegiatan Salah satu aja. Terampilan. saya ya, Bu. Ya. Kegiatan 1, berilah tanda centang jika menaati aturan di rumah dan silang jika tidak menaati aturan di rumah. Yang pertama itu menonton TV larut malam itu tidak menaati aturan ya, Bu. Yang kedua itu membantu ayah sama ibu bersihkan jendela. Ini tuh menaati aturan karena kerjasama ya, Bu. Terus yang nomor 3 itu belajar, itu menaati aturan. Yang keempat itu kakak beradik rebutan bola. Ini tidak menaati aturan karena bertengkar. Terus yang kelima itu berpamitan kepada orang tua saat mau berangkat sekolah. Ini menaati aturan ya, Bu. Ya. Akan kembali. Bu. Berikan tepuk tangan itu kelompok 1. Mana kelompok 2? Jadi kami dari kelompok 2. Di sini soalnya apa manfaat dari mematuhi aturan di rumah dan akibat tidak mematuhi aturan di rumah. Di sini manfaat mematuhi aturan di rumah membuat anggota keluarga lebih disiplin. Yang kedua, menjadikan anggota keluarga lebih bertanggung jawab. Terus yang ketiga, menjadikan anggota keluarga menjadi terbiasa untuk bersih dan rapi. Terus yang kedua, akibat tidak mematuhi aturan di rumah. Di sini yang pertama, suasana menjadi tidak nyaman. Terus yang kedua, hidup menjadi tidak teratur. Terus yang ketiga, rumah akan kacau. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Ini kursinya Kembali ke tempat semula dulu ya. Sekarang biar tambah semangat kita menyanyikan lagu Hafizah di rumah ya. Ya, Bu. Mau berdiri apa duduk? Berdiri. Berdiri. Yuk berdiri yuk.
tidur. Ya, terus ada manfaat dan akibat. Manfaatnya apa? Membuat anggota keluarga lebih disiplin ya. Ya, akibatnya tidak dimarahi orang tua. Ya, udah paham semua ya? Sudah. Nah, kesimpulannya kita asuhan di rumah itu tidak lupa waktu ketika bermain, belajar, melakukan tempat tidur. Nah, aturan tersebut harus dipatuhi